Sial, Raja Iblis memutus ribuan tahun keberuntungan 3 sekte kami dengan 1 pedang. Kami malu pada leluhur sekte. Salam untuk Raja Iblis. Lapor Raja Iblis. Kulun sudah jatuh. Shaolin sudah jatuh. Udang sudah jatuh. Salam ke Raja Iblis. Serap keberuntungan 3 sekte utama. Sekarang hanya perlu kalahkan Shushan kecil. Bisa guncang dunia dewa, berkuasa ribuan abad. Katanya Patriark Shushan Bai Mei sudah ketakutan 7 hari 7 malam takut tutup mata. Bahkan mengirimkan pedang kembar Ziking sendiri, stempel ketua Shushan. Mau jadi budak 1000 tahun, minta ampun untuk Shushan. 300 dewa di 6 dunia. Tak satu pun bisa melawan. Sudahlah, tak usah ganggu kakek itu. Biar dia bawa barang rongsokan ini. Kembali. Serap ribuan tahun keberuntungan 3 sekte. Tak ada gunanya juga. Tetap harus lalui ujian duniawi serap sekarang. Malah buat ujian duniawi. Datang lebih cepat. Kamu lepaskan aku. Jangan pura-pura jatuh ya. Aku tak suka diperebutkan. Diam. Aku ini putri suci Shushan. Mana mungkin? Sedang apa? Kalau kamu terus begini, aku akan panggil orang. Berani juga kamu. Mau kemana? Tempat tujuan seorang putri suci Shushan. Kamu manusia biasa nggak pantas tahu. Sebaiknya lupakan kejadian tadi malam. Kalau nggak, kita nggak mungkin bersama. Lupakan yang tadi malam. Masih ada yang kemarin? Yang sebelum kemarin? Yang sebelum-sebelumnya? Kamu imut banget. Nggak nyangka Putri Suci Shushan ternyata juga imut. Tuan Raja Iblis. Aduh, sudah. Jangan ganggu aku hantar makanan. Sungguh deh. Dunia iblis nggak sebaik dunia manusia. 5 tahun keliling dunia manusia. Bentar lagi harus lewati ujian besar. Kalau bisa lewati, Umurku bakal sepanjang langit bumi. setara dengan dewa kuno seperti Pangu. Aku memang jenius. Di sini tempatnya. Sebelum Dokam menyusul ke sini, harus titipkan Xiao ke dia. Ayah tolong aku. Ayah tolong aku. Anak kecil dari mana? Anak kecil. Ayahmu di mana? Xiao. Cewek ini kayaknya pernah lihat deh. Mama, aku sudah temukan papa. Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak mau jadi bapak dadakan. Apa maksudmu? Bahkan anak sendiri pun kamu nggak mau. Jangan asal ngomong. Aku ini Raja Iblis. Aku ini kurir makanan. Hidupku lurus dan jujur. Walau kamu cantik. Tapi soal anak, jangan fitnah. Kamu ternyata lupa aku. 5 tahun lalu kamu jelas. Kamu itu Suci Shushan. Aku langsung nempel di hati. Mama bilang, Xiao nggak punya papa. Xiao nggak bisa ketemu orang. Xiao nggak mau lagi. Dibilang yatim. Oh, nggak nyangka. Ternyata aku benar-benar papamu. Papa. Yuhu. Selesai sudah. Efek racun muncul. Sekarang darurat. Aku harus singkat saja. Gadis suci. Kamu gerak cepat juga ya. Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Istriku, 2 orang ini siapa? Sekolah pedang Shushan, murid kepala sekolah.
berebut posisi kepala. Sekolah pedang Shushan Putra, pemimpin Jiang Jianren. Pemimpin dan dia hatinya jahat banget. Racun dimasukin ke makananku. Mau rebut anakku juga. Paksa aku kalah saat perebutan kepala. Punya hubungan dengan manusia biasa dan melahirkan anak ini, apa hakmu rebut posisi kepala? Gadis suci, kusaranin. Serahin aja anakmu, biar nggak tambah sengsara. Ternyata kesulitan Suyo dan Shok Xiao adalah ujianku di dunia ini. Ini terlalu gampang ya. Istriku, biar aku saja yang urus. Orang biasa nggak bisa ikut campur. Cepat bawa Xiao Xiao pergi. Tempat ini, aku yang tahan mereka. Lonceng penangkap jiwa. Sial, racun jiwa ditambah lonceng jiwa. Kalian ternyata udah rencanain dari awal. Mama, Gadis suci sekte Shushan. Tidak sehebat itu. Jadi kamu, pacar manusia gadis suci itu, pas banget. Hari ini kalian semua pergi. Shok Xiao. Pejamkan mata. Ayah mau lakukan hal yang tidak cocok buat anak-anak. Kamu imut, tapi tak bisa halangi aku. Tak kusangka, gadis suci sekte Cisuka kamu yang lucu ini dan sangat sombong. Serang. wow, ayah keren banget. Hehe, aku hebat kan? Keren! Mama, kau sadar? Xiao Xiao, kamu nggak apa-apa. Orang-orang yang menangkapmu mana? Mama jangan takut. Mereka yang mau menangkapku. Semua dipukul ayah. Terbang ke langit. Kabur deh. Iya. Padahal mereka itu kultivator. Tapi ayah cuma manusia biasa. Gimana bisa? Oh, kamu terluka. Minum sup ini dulu, biar tubuhmu lebih baik. Aku tahu lukaku sendiri. Racun itu sudah serang jiwaku. Luka ini nggak bisa sembuh. Cuma luka jiwa roh kan? Naga sejati paling ampuh obati jiwa. Nanti akan kubuatkan sup 2 ekor buatmu. Mana bisa manusia biasa sentuh naga sejati. Tak mudah disentuh. Sekalipun ketua Shushan sekarang juga bukan tandingan naga sejati. Aku tahu kau peduli padaku. Tapi kata-kata ini jangan sembarang diucapkan lagi. Kalau didengar para kultivator, nanti kau kena masalah besar. Bisa bahaya buatmu sendiri. Bukankah itu cuma belut? Di kolam depan rumah kita ada ribuan. Setiap hari aku tangkap 2-3 untuk dimakan. Daging naga enak juga. Shok Xiao. Ayo. Kita pancing naga. Asik. Ayo. Berangkat. Kolam kecil ini kita pelihara ribuan naga sejati. Jin yang benar-benar tidak masuk akal. Dan dia cuma manusia. Bagaimana nanti masa depan Xiao Xiao dengannya? Apa jadinya nanti? Ayah, kita harus tunggu berapa lama lagi? Mancing itu harus sabar. Tapi ibu masih nunggu supnya. Oh, benar juga. Begini saja, ayah suruh naganya. Antar ke sini. Aduh, kenapa? Mau Raja Iblis datang lagi? Cepat. Kalian semua gigit kailku. Bawakan harta. Ayah, aku dapat ikan. Ini ikan dan udang busuk apa ini? Tuan Iblis. Ini bisa dibuat sup enggak? Kenapa? Aku mau sembuhin istriku. Mana bisa sembuh pakai ini? Kasih aku seekor naga. Kasih aku seekor naga. Kasih aku seekor naga. Aduh. Tuan Iblis, mohon ampun. Kalau terus makan begini, ras naga bakal punah. Oh iya juga. Ras naga rela memberikan rumput abadi naga asli untuk menyembuhkan istri Tuan Iblis. Mohon Tuan Iblis, beri kami jalan hidup. Naganya kasihan banget. Ayah, rumput abadi itu apa sih? Bisa dibuat sup nggak? Tuan Putri kecil, naga kecil jamin, rumput abadi ini enak banget. Kalau dicampur dengan anggur sari burung phoenix, itu minuman terlezat di 3 dunia. Hehehe.
Ayah, apa itu anggur sari burung phoenix? Anak kecil nggak boleh minum alkohol. Itu. Rumput abadi aku ambil dulu ya. Terima kasih Tuan Iblis, terima kasih Tuan Iblis. Mama, aku pulang. Sudah pulang, senang mainnya. Iya, Kalian kemana? Tadinya mau pancing naga buatmu. Tapi Raja Naga bilang, Hampir aku habisi spesies mereka. Jadi dia kasih ini. rumput abadi naga asli. Katanya minta ampun. Katanya minta ampun. Rumput sakti duniawi ini tak ada daya, penuh kotoran. Buatku tak berguna. Bahkan bisa membahayakan. Xiao Xiao. ini ayahmu. Dapatkan ini dengan susah payah. Sudahlah, makan saja. Dia sungguh niat baik. Aku juga sebentar lagi mati. Sisa waktu ini, biar mereka ayah anak bahagia sebentar. Itu bagus juga. Mama sudah makan. Tapi rumput begini. Untuk Mama, benar-benar tak berguna. Aku ini sudah cukup. Jiwaku sudah pulih total. Bahkan kekuatanku naik banyak. Ini obat sakti langka. Biasa saja. Dibandingkan buah persik ratu surga dan buah ginseng, Efek obat ini masih kurang. Lain kali aku akan bawakan 2 untukmu. Buat tambah tenaga. Rumput roh begini, bagaimana mungkin bisa ditemukan manusia biasa sepertimu? Rumput dewa ini sepertinya adalah berkah 1000 tahun Gunung Shu, melindungiku. Jadi kamu bisa menemukannya untuk memperpanjang hidupku. aku bilang itu pemberian Raja Naga. Apa itu berkah 1000 tahun Gunung Shu? Dia juga nggak demam kok. Iya benar. Ayah hebat banget. Raja Naga kakek memohon padanya sampai berlutut supaya diterima. Xiao Xiao, jangan ngomong sembarangan. Ayah hanya bercanda denganmu. Terima kasih ya. Sudah khusus naik gunung cari obat untukku. Kamu manusia biasa. Masuk gunung cari tanaman roh. Pasti susah banget. Ada naga yang nggak nganter ke rumah. Nggak susah kok. Berkat kamu, lukaku bisa sembuh. Tapi soal naga itu, benar-benar jangan diomongkan lagi. Takutnya nanti para immortal datang. Aku juga belum tentu bisa jaga kalian. Bukan. Ayah benar-benar hebat. Dia bisa lindungi kita. Ya, ayah melindungi kita. Niat itu sudah cukup, tapi ayah orang biasa. Lindungi Xiao Xiao, itu tugas ibu. Suyao. Sebenarnya kamu bisa percaya aku. Ini lelucon besar, Suyak. Kupikir kamu pergi. Cari bantuan, ya? Ternyata kamu bawa manusia yang cuma omong besar. Apa kamu suka dia dari apa? Omongannya itu, ya? Zhang Jianren, kamu sekte pedang, jangan terlalu semena-mena. Jangan terlalu emosi. Aku cuma datang langsung untuk serahkan undangan duel. 3 hari lagi, Sekte Qi dan Pedang Shushan bertarung rebut posisi ketua. Kamu kena racun Shihun San. Nanti tinggal tunggu mati. Tapi, aku bisa pikirkan, kasih kamu kesempatan. Nanti, kamu menyerah baik-baik. Serahkan pedang Qingso yang kalian Sekte Qi puja. Baru aku bisa pikir, biarkan kamu hidup. Nanti, pedangku bersatu, takkan terkalahkan di dunia. Lalu jika aku bilang, aku sudah pulih ke kekuatan puncak. Itu tidak mungkin. Shihun San. Racun sangat langka di dunia. Bagaimana kau melakukannya? Kamu takut? Hahaha. Aku takut? Jangan lupa, aku sudah mencapai tahap Jindan. Kamu juga bisa mencapai Jindan? Hahaha. Salah satu dari 2 pedang ungu biru, pedang Ziying. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Benar, Alf. Setelah aku menembus tahap Jindan, guru kepala Memberikan pedang Ziying padaku. bahkan nanti tanpa sandera anakmu, kau tetap bukan tandinganku. Tetap saja kau bukan lawanku. Sial. Aturan 1000 tahun Shushan. 2 pedang ungu biru. Masing-masing disimpan oleh sekte pedang dan sekte Qi. Hanya pemimpin yang bisa memilikinya. Pemilihan pemimpin belum dimulai. Pemimpin sudah berani memberikan pedang Ziying padamu. Dengan Jindan aku masih bisa bertarung. Tapi pedang Ziying adalah harta terbesar Shushan. Aku benar-benar bukan lawan. Tidak. Aku tak boleh ikut pertarungan pemimpin. Kalau tidak pasti kalah. Hahaha. Suyao, kau telah mencoreng nama Shushan, menjalin hubungan dengan manusia biasa. Guru besarku, Taishuan Zhenren, adalah ketua Shushan saat ini. Dia sangat disiplin.
Dia pasti tak akan membiarkan seorang perempuan yang memalukan Shushan mengambil posisi ketua Shushan. Ku minta kau tahu, pedang Jingsu dari Kisek Posisi ketua. pasti jadi milikku. Pedang itu terlihat familiar bagiku. Oh, Sekarang aku ingat. Itu barang jelek yang hilang 5 tahun lalu. apa kau bilang? Kamu lucu sekali. Tubuh fana pun berani menghina. Pedang Ziying. Qin Yang, mundur. Aku Mama jangan takut. Bahkan Raja Naga takut pada ayah. Om baik ini pasti juga takut pada ayah. Jangan asal bicara kecil. Raja Naga juga takut padanya. Takut apanya sih? Takut si harta kesayangan yang tak punya kekuatan itu lompat sungai malah mencemari lingkungan. Jangan bilang Raja Naga takut padaku. Bahkan kakek tua bermalis putih dari Shushan. Lihat aku pun harus tunduk hormat. Kamu, Qin Yang, Pei Milaozu itu pendiri Shushan. Pangkatnya bahkan di atas ketua. Jangan asal bicara diam. Suyao, Suyao. Kamu dapatkan apa sih? Manusia biasa saja. Malah sok hebat. Ngomong besar terus. Baru buka mulut. Sudah menghina pendiri Baimi Shushan? Menurutku dia sudah bosan hidup. Berhenti. Tanda tangan undangan ini sekarang. Atau aku habisi 2. Bocah biasa ini sekarang. Saya tak ada harapan menang hari ini. Mati bukan soal besar. Tapi bagaimana nasib Xiao Xiao nanti? Kenapa mau kabur? Siapa yang mau kabur? Kurang aja. Bahkan undangan resmi dari ketua Shushan yang langsung ditandatangani. Kamu berani merobeknya? Kayaknya kamu sudah bosan hidup. Bilang ke Shushan kalian. Kalian bakal kena masalah besar. Qin Yang, kamu gila. Ini undangan yang ditandatangani oleh ketua. Merobeknya sama saja menghina ketua. Shushan tidak akan membiarkanmu lolos. Bukan aku. Berani sekali. Sepertinya sekarang aku harus memberimu pelajaran. Berhenti. Chang Jianren, biar aku saja pergi. 3 hari lagi. Kalian Shushan tunggulah dibalas. Pulang dan bersihkan dirimu. Bersihkan lehermu. Bersihkan leher dan tunggu mati di rumah. Haha. Aku bersihkan leherku. Suyao, Suyao. Orang biasa yang kamu pilih ini benar-benar memaksamu pergi ke kematian. Bagus, ini justru memudahkanku. 3 hari lagi. Aku mau lihat bagaimana kamu memohon padaku sambil berlutut. Qin Yang, biasanya kamu sudah konyol. Tapi di waktu seperti ini, kenapa berani merobek undangan? Tahu akibatnya kalau ketua marah. Aku dipaksa bertarung nggak masalah. Kalau mati, ya mati. Tapi bagaimana dengan Xiao Xiao? Bukankah ini cuma kompetisi antar sekte? Menang saja, selesaikan. Menang itu gampang kalau cuma omong. Jiang Jianren sudah mencapai tahap Jindan. Dan dia memegang pedang Ziying. Pedang Ziying itu harta berharga Shushan. 5 tahun lalu, senior iblis agung bahkan pernah menyentuhnya langsung. Masih ada aura senior iblis di pedang itu. Bahkan guruku, Master Zixuan pun sangat waspada padanya. Gimana bisa menang? Udah, bukan kamu yang harus lawan. Aku yang bertarung. Kamu cuma manusia biasa mau mati sia-sia. Yes, bisa lihat ayah ngalahin penjahat. Xiao Xiao. Percaya sama papa ya. Papa hebat kok. Iya. Jiang juga punya pedang Ziying. Aku takut aku nggak bakal balik dari pertarungan kali ini. Xiao Xiao masih kecil. Aku harus kasih warisan tenaga ke Qin Yang. Biar dia punya kekuatan bertarung. Agar dia bisa jaga anakku nanti. Ah! Kamu... Enggak. Kamu, aku. Itu. Aku belum terbiasa. Ada orang lain di rumah. Cepat keluar, dasar mesum. Oke, aku keluar. Ngomong serius, aku bakal segera transfer tenaga ke kamu. Xiao Xiao nanti aku titip sama kamu. Ah,
Hei, kamu... Jangan gerak. Ada apa ini? Kenapa belum bisa masuk juga? Mungkin itu karena... Kamu nggak tepat mengarahkannya. Aku sudah tepat. Jangan-jangan kamu nggak punya akar spiritual? Hah? Nah, itu benar. Kekuatan spiritualku nggak bisa masuk ke tubuhmu. Jadi cuma ada satu penjelasan. Kamu tubuh cacat sejak lahir. Sama sekali nggak punya dasar. Nggak bakal bisa jadi immortal apapun yang dilakukan. Kamu mau... Kita coba lagi nggak? Mungkin... Aku terlalu kuat. Jadi kamu nggak bisa masuk. Kamu mau ambil untung dariku ya? Ngomong apa sih? Kamu istriku. Mana bisa itu dibilang ambil untung? Tidur saja yuk. Tidur. Oke juga. Bagi bagian tengah. Kamu di luar, aku di dalam. Kalau kamu lewati batas, aku bakal bunuh kamu. Kenapa perempuan ini berubah-ubah banget sih? Apa yang harus dilakukan Xiao Xiao? Nanti kalau kamu kuat dalam Cultivation, pasti akan bagus banget. Padahal nggak ada energi murni sama sekali. Jangan-jangan semalam itu cuma mimpi. Kamu pegang apa? Maaf ya, aku salah pegang. Itu saatnya bangun. Mama kenapa nggak ajak papa juga pergi? Pertarungan kepala sekte kali ini, aku pergi sendiri. Bawa Xiao Xiao dan cepat pergi. Jika aku tak kembali, besarkan Xiao Xiao dengan aman, biar dia perlahan melupakanku nanti. Ah, Hei! ayah. Kenapa ibu kelihatan seperti kurang pintar? Gimana ini? Jangan takut. Ayah akan bawa kamu ke tempat bagus. Oh, hehehe. Dulu aku terlalu lembut. Tidak hancurkan sekte Shushan kalian. Sekarang kalian berani menantangku. Ah, Leluhur alis putih. Keluar dan temui aku. Pendiri Shushan alis putih, salam untuk Tuan Dewa Iblis. Hormat pada Dewa Iblis. Tidak tahu Anda datang ke sini. Maaf tak bisa sambut jauh-jauh. Mohon maklum Tuan. Dulu aku menggulingkan dunia dewa. Hanya sisakan sekte Shushan kalian. Kamu tahu kenapa? Tahu tidak? Saya tidak tahu. Karena terlalu lemah jadi membosankan. Benar Tuan, Anda benar. Dengan kekuatan Anda, mengendalikan segalanya bukan hal sulit. Cukup Anda gerakan jari, Shushan ini akan hancur seketika. Kalau sudah tahu, Kenapa masih berani cari masalah denganku? Ini saya tidak berani. Shushan tidak berani. muridmu itu demi posisi pemimpin sekte. Berani melawan istriku.
Menurutmu bagaimana ini? Oh, saya benar-benar tidak tahu masalah itu. Jangan khawatir, Tuan. Pemimpin Shushan ini, terserah Anda mau menunjuk siapa. Selama Anda mau Shushan ini milik Anda, Untuk apa saya butuh gunung jelek ini? Ayah, bagaimana dengan kuda kayu itu? itu tidak bisa. Itu pohon suci awal Shushan. Tebang saja langsung, ukir kuda besar untuk putri Raja Iblis, ukir besar, ukir yang besar. Biar menyenangkan hati Raja Iblis. Xiao Liu rela mati tanpa penolakan. Suyao berhubungan dengan manusia, menghina Shushan. Pemimpin Shushan hanya boleh muridku. Guru, Berani banget kamu ganggu Tuan Raja Iblis. Cepat kembali ke arena latihan. Hentikan perebutan posisi ketua. Kamu mau minta maaf sambil sujud atau bunuh diri sebagai penebusan? Pilih sendiri. Dengar ya, kalau Tuan Raja Iblis tidak puas, Shushan kita ribuan tahun ini akan hancur. Raja Iblis datang langsung ke Shushan. Ini untuk Shushan, peristiwa paling penting selama ribuan tahun. Saya akan pergi sekarang juga. Pergi. Suyao, mana suami kesayanganmu? Katanya sendiri, hari ini mau bunuh aku kan? Mana dia? Pertarungan ketua memang urusan kita berdua, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Haha, kata-katamu manis banget. Aku pikir si imut itu takut, makanya kabur. Jangan kira cuma karena kamu datang, kamu bisa selamatkan dia. Hari ini aku bunuh kamu dulu, lalu cari si imut itu. Tidak usah cari. Kenapa kalian datang? Ayah bilang, dia mau bantu ibu lawan penjahat. Iya. Kamu gila? Kamu cuma manusia biasa, datang bunuh diri saja belum cukup. Malah bawa Xiao juga. Kamu tahu tidak? Hari ini di sini sangat berbahaya. Aku datang dukung ayah. Cepat pergi kalian. Sudah terlanjur di sini, kenapa mesti pergi? Menghancurkan masa depan muridku. Putuskan garis ketua sekte Qizong. Kamu manusia biasa. Berani-beraninya datang ke Shushan jebak diri. Hari ini, aku akan bunuh si kecil imut ini. Guru, tolong ampuni dia. Cinyang dan Xiao tak bersalah. Semua salahku. Masih keras kepala. Kamu mau lindungi mereka? Kecuali menang pertarungan ketua. Kalau kamu bisa buat sekte Qizong rebut posisi ketua, aku tak akan bunuh mereka. Aku juga jamin mereka aman turun gunung. Kudengar Jiang dari Sekte Pedang sudah membentuk inti dan punya pedang Ziying. Khawatir Suyao walau punya banyak nyawa, tak cukup hadapi Jiang. Ini sama saja menyuruh saintis mati. Apa bedanya? Baik, aku setuju. Kamu bukan lawannya. Biar aku saja. Ini satu-satunya cara biar kamu dan Xiao bisa hidup. Suyao, kamu mau mati. Jangan banyak omong. Ayo bertarung saja. Kamu cari mati. Jangan ngomong nggak perlu. Langsung bertarung. Hehe. Haha. Suyao, kemampuanmu cuma segini? Ini pil peningkat spirit. Ketua bahkan kasih obat tingkat atas ini. Semuanya untuk dia. Pil ini dalam sekejap bisa lipat gandakan kekuatanku puluhan kali. Ditambah pedang Zing ini, apa yang bisa kamu lawan denganku? Ayo lanjut lagi. Jian nekat banget, jelas kalah. Masih mau lanjut bertarung. Sudah berapa kali pun, dia nggak akan menang. Pedangnya mengenai tubuh, dia nggak merasa sakit. Suyao. Mama,
tebasan barusan, hancurkan pedang jiwamu dan melukai nadi jantungmu. Kalau kamu paksa bertarung lagi, pasti mati. Pedang jiwa patah, nadi jantung parah. Kali ini mungkin nggak bisa bangkit lagi. Luka gitu, butuh istirahat 3 tahun buat pulih. Jangankan bertarung lagi, makan minum aja susah. Sepertinya Jiang Shao bakal menang. Dia benar-benar nekat. Dengan luka seperti ini, organ dalamnya terbakar, rasa sakitnya luar biasa. Biasa saja kultivator bahkan sulit bicara. Dia masih berani berdiri, malah maju ke Jiang Shao cari mati. Ayo lagi. Dengan luka begini, dia masih nekat bangkit. Jangan bicara terima satu tebasan Jiang Shao lagi, kena angin saja. Dia pasti tumbang. Su Yao ini gila ya. Su Yao, kayaknya kamu udah bosan hidup. Pedang jiwa sudah patah, urat nadi juga parah. Masih berani tantang aku? Kalau aku tebas lagi, kamu bakal mati seketika. Posisi ketua sekte ini lebih penting dari nyawamu? Kalau kematianku bisa ganti hidup Qin Yang dan Xiao Xiao, jangan bilang tebasan lain darimu. 100 atau 1000 juga aku rela. Ternyata dia mau korbankan nyawa demi aku. Baiklah, kalau kamu mau mati, aku turuti. Siapa yang berani luka istri aku? Qin Yang, kamu kalahin Jiang Jianren? Aku kan sudah bilang, kamu bisa percaya aku. Guru, muridmu menang? Kau bisa lepaskan mereka kan? Barusan aku hanya pertama kali pakai pedang Zing. Pedang Zing terlalu kuat. Kehilangan kendali sebentar lalu Qi berbalik menyerang saja. Siapa bilang aku kalah? Dengan manusia lemah, punya anak tak berguna. Lihat dirimu sekarang. Guru, aku... Nenek galak. Kenapa kau pukul ibuku? Pertarungan Su Yao hari ini. Kalau bukan Jiang Shao mengalah, kau sudah mati lenyap. Kau tak terima kasih ke Jiang Shao. Malah masih mohon demi anak ini. Kau main belakang dengan manusia. Lalu lahirkan anak ini. Memalukan aku. Kau tak layak jadi gadis suci Kisek. Benar, kira anak manusia. Bisa kalahkan Jiang Shao? Menurutku, Itu karena Jiang Shao kasihan. Su Yao malah makin berani. Cuma demi selamatkan dua manusia, Su Yao benar-benar tak tahu malu. Suyawati tidak teguh. Perilaku tidak pantas. Mengecewakan guru. Mengkhianati budi guru. Aku umumkan pencabutan gelar Su Yao sebagai putri suci. Diusir dari sekte Qi. Disuruh turun dari Gunung Shu. Hahaha. Su Yao. Kamu bahkan kehilangan sandaran terakhirmu. Tanpa sekte Qi dan Perlindungan Zixuan Zhenren. kamu hanya punya 2 bocil ini. kalau bukan aku, mau dipermainkan sesuka hati. Guru, selama ini aku berjuang mati-matian untuk sekte Qi. Apa Anda benar-benar sekejam ini? Masih tegak bicara. Aku terima kamu jadi murid. Hanya demi kembangkan sekte Qi. Sekarang kamu malah dekat dengan manusia biasa. Sudah jadi aib sekte Qi. Tak membunuhmu saja sudah kemuliaan besar. Sebegitu kejam dan tanpa moral, masih pantas disebut guru? Zixuan Zhenren kan? Karena kau pernah mengajar istriku. Sekarang berlutut dan minta maaf. Mungkin kutimbang tak lumpuhkan dirimu. Wah, sombong sekali. Ini ketua-tetua sekte Qi. Zixuan Zhenren. Kamu pikir kamu siapa? Berani bentak dia begitu? Seorang manusia biasa bilang Zixuan Zhenren harus berlutut minta maaf. Mau menyingkirkan Zixuan Zhenren juga. Benar-benar lelucon besar. Benda ini Zixuan Zhenren dari sekte Qi kami. sudah di tingkat Yuan Ying. Kamu bahkan pada... Sehelai rambut Zixuan Zhenren juga enggak sebanding. Qin Yang, kamu ngomong apa sih? Cepat diam. Bagus sekali Su Yao. Ini pria baik yang kamu pilih. Kalau dia bilang aku tak layak jadi guru, hari ini aku ambil semua kemampuanmu kembali. Hancurkan dantianmu. Tutup 7 nadimu. Jadikan kamu manusia biasa. Apa? Su Yao, kau benar-benar akan dibunuh oleh suamimu tercinta ini. 20 tahun latihan kerasmu hilang. Dari seorang ahli yang bisa
mengendalikan angin dan hujan di tahap setengah jindan. Jadi manusia lemah yang bahkan angkat air saja susah. Ini akibatnya jika lemah, tak tahu diri. Orang biasa ini berani menantang Zixuan Zhenren. Hanya menghancurkan Su Yao, tidak membunuhnya. Semestinya dia berlutut berterima kasih. Jangan takut, sayang. Hari ini aku pasti akan bikin seluruh Shushan, terutama Zixuan Zhenren ini, berlutut di hadapanmu. Ayah paling hebat. Ibu jangan takut. Biarkan ayah pukuli pantat mereka semua. Kalian dua manusia biasa. Berani bicara besar. Menjengkelkan Zixuan Zhenren. Aku jamin hari ini, keluarga kalian bertiga akan mati mengenaskan. Paling tragis, tak terbayangkan. Berani marahi pemimpin. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Berkali-kali menyinggungku. Kalau begitu, aku bunuh kau dulu. Manusia biasa yang membahayakan gadis suci Shushan. Lalu singkirkan murid durhaka ini. Sial, guru itu sudah di tahap Yuan Ying. Jika Yuan Ying marah, dunia kultivasi bisa gemetar. Qin Yang cepat berlutut dan minta maaf. Kalau begitu aku kasih kau mati. Biar kau tahu arti melawan yang tak mungkin. Zixuan Zhenren, cuma manusia biasa. Tak perlu Anda turun tangan, hal sepele begini. Biar aku saja yang urus. Zhang Zhenren, jangan keterlaluan. Kau bakal dihancurkan. Bawa 2 beban lagi. Kalau aku keterlaluan, kenapa? Kau berisik. Berani kau pukul aku? Kau manusia biasa berani pukul aku. Praktisi kultivasi tahap jindan. Mau mati ya? Baru saja menyinggung orang dari Sekte Qi. Master Zixuan. Sekarang pukul lagi putra pemimpin Sekte Pedang. Dia jelas ingin Su Yao mati. Su Yao, ini pria yang kau pilih. Semut tanpa kekuatan sama sekali. Tapi tetap sombong. Cari mati sendiri. Hanya Yuan Ying kecil saja. Kenapa bisa begini sombong? Kalian Shushan, Semua cuma katak dalam tempurung. Cukup. Kau hanya manusia biasa. Tak tahu diri. Bikin marah guruku, melukai putra pemimpin Sekte Pedang. Kau mau bikin aku menderita seberapa parah? Qin Yang, aku tak mau lihat engkau lagi. Pergi dari hadapanku. Semakin jauh semakin baik. Jadi begitu pendapatmu tentangku? Kau hanya manusia biasa. Sama dengan semut bagiku. Ayo cepat pergi. Qin Yang, cepat bawa Xiao Xiao pergi. Cuma dengan begini, aku bisa lindungi kalian berdua. Ibu jangan galak ke ayah. Kenapa kau belum pergi juga? Ngimpi kali ya. Sudah pukul aku masih mau kabur? Tangkap mereka sekarang. Hari ini, aku akan menyiksa 2 manusia biasa ini sampai mati. Baik. Bagus. Sepertinya kalian pikir si tua alis putih belum cukup banyak berlutut. Kurang sakit ya? Berani sekali. Pendiri alis putih. Bukan orang yang bisa kau hina. Berani mencemarkan Shushan kami. Pendiri alis putih. Ayo, bunuh mereka buat aku. Jiang Tianren, berhenti. Larangan Shushan. Praktisi tidak boleh lukai manusia. Suamimu cuma manusia lemah. Lemah banget. Berani pukul aku dan hina pendiri. Aku bunuh dia itu wajar. Sekarang takut pun percuma. Guru, tolong selamatkan dia. Dia pantas mati. Dan kekuatanmu. Hari ini akan aku cabut semua. Bunuh. Qin Yang, cepat bawa Xiao Xiao pergi. Tenang saja, aku akan awasi di sini. Nanti pendiri alis putih datang. Lihat mereka bisa apa. Masih berani besar kepala. Serang. Dirikan formasi pedang bintang Shushan. Formasi pedang bintang Shushan. Ini bahkan bisa bunuh iblis tingkat jindan. Formasi ini sangat kuat. Jiang Tianren, kamu kejam. Benar, Alf. Dia sudah memukulku. Hari ini aku akan gunakan formasi pedang pembantai Shushan untuk hancurkan ayah anak ini. Formasi pedang bintang Zhoutian ditambah pedang Ziying. Kekuatannya naik 10 kali lipat. Kali ini benar-benar habis. Qin Yang, kau bikin Xiao Xiao celaka. Tenang saja, takkan apa-apa. Mainan besar ini bukan tandingan ayah. Sombong sekali.
Semoga nanti di hadapan Dewa Kematian, kau masih bisa bicara besar, serang, bunuh mereka. Aku sendiri akan hancurkan pusat tenagamu. Berhenti sekarang juga. Orang berbakat. Aku minta kau jadi ketua. Tapi malah bikin marah Raja Iblis. Shushan hampir musnah. Raja Iblis? Guru! Mana berani aku ganggu Raja Iblis? Berani juga kau bohongi aku. Sesepuh sendiri turun tangan. Bilang perang ketua bikin Raja Iblis murka. Kalau tak bisa, tenangkan dia. Shushan 1000 tahun. Akan musnah. Membuat Raja Iblis marah. Guru! Pasti orang biasa tak berguna ini yang membuat marah Tuan Iblis. Barusan orang biasa ini sangat sombong. Menghina pedang Zing milik Shushan kita. Katanya pedang Zing Adalah senjata yang tak ia suka. Apa? Pedang Ziing itu harta paling berharga Shushan kita. Ada aura Raja Iblis di atasnya. Kekuatan Raja Iblis dihormati 3 dunia. Seorang manusia biasa juga berani menghina. Raja Iblis marah. Pasti gara-gara ini. Manusia biasa tak berguna itu. Tadi saat kau belum datang, dia tak hanya merendahkan Shushan kita, tapi juga bilang nenek moyang lihat dia, semuanya harus berlutut. Dia juga berpura-pura jadi Raja Iblis. Kata pedang Qingzi juga tak berguna. Baiklah. Aku ingin tahu siapa yang berani begitu nekat menginjak Shushan. Menghina Raja Iblis. Akulah orangnya. Ketua Shushan. Datang agak lambat. Akulah orangnya. Ketua Shushan. Datang agak lambat. Apakah aku salah lihat? Kenapa aku melihat tekanan besar darinya? Guru, orang biasa ini Qinyang, oh Qinyang. Jika aku jadi kamu, sekarang pasti sudah menyesal. Sudah berlutut minta ampun. Menghina Raja Iblis itu lebih buruk dari membuatku marah. Membuat seluruh Shushan marah itu dosa yang lebih besar. Kamu yakin aku yang membuat Raja Iblis marah? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Leluhur turun gunung sendiri. Katanya ada yang menghina Yang Mulia Raja Iblis. Semua orang di sini, selain kamu, sangat menghormati Raja Iblis. Hanya kamu menghina beliau. Memalukan Raja Iblis. Pedang kembar ungu yang diberikan pada Shushan. Menghina Raja Iblis. Merendahkan beliau. Mencemarkan beliau. Guru, kemarahan Raja Iblis. Seperti hukuman langit. Jika marahnya tak reda, kita semua dalam bahaya. Shushan pun dalam bahaya. Saranku, segera hukum orang biasa ini agar jadi pelajaran. Redakan amarah Raja Iblis. Eksekusi sekarang. Eksekusi sekarang. Siapa suruh kamu bicara besar? Cepat berlutut. Minta maaf ke ketua. Ketua. Dia cuma orang biasa kasar. Tak tahu diri. Baru saja mengucap kata-kata bodoh. Mohon ketua maklumi. Seorang manusia biasa membuat Raja Iblis marah, itu dosa besar. Karena kebodohanmu membuat Raja Iblis murka, membahayakan Shushan hampir hancur semua. Hancurkan sendiri jalur energi tubuhmu. Di penjara di menara penyegel iblis Shushan, selama 20 tahun, aku ampuni hidupmu. Berlutut berterima kasihlah. Menara penyegel iblis Shushan, tempat penuh iblis. Sulit hidup di sana dan tak bisa mati juga. Hei, ayo cepat lakukan. Kau ini tak berguna. Menghina Raja Iblis. Ketua dan guru membiarkanmu hidup, itu sudah untung besar. Cepat berlutut ucap terima kasih. Serimu gitu. Baiklah. Kalau begitu aku hancurkan Shushan. Sebagai ucapan terima kasih. Aduh. Ini papan nama dibuat langsung oleh pendiri Shushan, pendiri alis putih. Kalian cari mati. Di depan guruku.
Kau hancurkan papan Dewa Shushan, masih berani mengancam hancurkan Shushan. Kamu benar-benar berani. Ayah, kenapa mereka suka berlutut begitu? Kakek alis putih di depan juga berlutut padamu. Itu tanda sopan santun ya? Ya, kalau tidak sopan, ayah akan marah. Anak kecil bodoh, berani berkata sombong. Aku kira kau cuma anak kecil. Juga anak sang dewi. Kupikir mau kubiarkan hidup, tak sangka kau dan ayahmu sama-sama cari mati. Kalau tak kubunuh kau hari ini, martabatku Taishuan Shenran akan lenyap. Martabat Shushan pun lenyap. Bersiap untuk mati. Ketua, putriku masih kecil. Dia belum tahu wibawa leluhur Shushan. Tak boleh dilanggar. Semua ini salahku. Aku gagal mendidiknya. Jika ingin menghukum, hukum aku. Mohon ketua, jangan salahkan putriku. Sekarang baru takut. Terlambat. Kalau dulu kau ikut aku pasti lebih baik. Tapi kau pilih manusia biasa yang lemah. Dan punya anak seperti ini. Membuatmu banyak masalah. Putriku, suamiku, semua pilihanku sendiri. Aku terima. Asal kalian lepaskan mereka, apapun hukumannya. Aku terima. Baik, maka mintalah padaku. Aku mau kau, Putri Suci Shushan. Berlutut minta maaf padaku. Ini Putri Suci, yang biasanya tinggi hati. Sekarang harus berlutut dan pasrah. baik, asal lepaskan mereka. Aku serahkan diri padamu. Baik. Hahaha. Guru, dia sendiri yang bilang. Suyao, kau dulunya Putri Shushan. Diam-diam bersama manusia. Memalukan sekte. Hari ini akan kucabut akar spiritualmu, musnahkan kekuatanmu. Seumur hidupmu. Jadi manusia lemah yang bisa diinjak. Ayah, cepatlah. Xiao, jangan khawatir. Dengan kemampuanmu yang payah, itu kekuatanmu cuma abal-abal. Kalau engkau tebas pedang ini, cuma dirimu sendiri yang hancur. Kau sungguh lucu. Bukankah kau cuma takut mati? Setelah tahu bikin masalah, Suyao akan gantikan tanggung jawabmu. Akibat jika kau kehilangan kekuatan. Baru kau berani bicara besar. Cuma bisa bohongi anak-anak. Apa nuranimu bisa menerimanya? Hahaha. Aku ini pemimpin Shushan. Di 3 dunia. Selama para leluhur tak turun tangan, aku bisa disebut tak terkalahkan. Hahaha. Menghancurkan 1 inti emas saja. Mana mungkin aku kena karma? Itu lelucon besar. Hahaha. Cinyang, kau takut mati sudah jelas. Di saat seperti ini, kau tuding aku bicara besar. Sungguh bikin aku kecewa. Aku percaya ayah. Ibu, jangan khawatir. Kau tenang saja. Percaya padaku. Ilmu sampah Shushan itu harus disingkirkan. Apa katamu? Aku serius. Buang semua belenggu itu. Esensi Kiku. Dan efek ramuan rumput naga asli. Baru bisa bekerja benar. Biar kekuatanmu naik pesat. Hahaha. Terus saja omong kosong. Esensi Ki apa? Rumput naga asli? Menurutku, kau cuma sengaja mau istrimu jadi kambing hitammu. Kamu hebat. Selain mulutmu, bisa omong besar. Kamu juga penakut. Apalagi yang bisa kau lakukan? Dewi, oh Dewi. Inikah suami pilihanmu? Demi selamat, kamu bahkan rela biar kami lumpuhkan kau. Cinyang, awalnya aku pikir, meski kau manusia biasa, setidaknya kau bertanggung jawab. Ternyata, aku salah menilai orang. Suyao, kamu mengalami nasib hari ini? Semua itu akibat ulahmu sendiri. Setelah ilmumu dihancurkan, keinginanmu akan terwujud. Sama seperti mereka, jadi seumur hidup, manusia biasa yang tak berguna. Percayalah padaku, saat dia menebaskan pedangnya, tanpa beban dan batasan, kekuatanmu pasti meningkat pesat. Apalagi dia hanya seorang ketua, tak akan sanggup menahan balasan energi intiku dan energi naga sejati. Cukup Cinyang, aku akan gantikan kamu. Tanggung semua. Aku terima. Tapi mulai hari ini, kita berdua tak ada hubungan lagi. Meskipun aku harus mengemis untuk membesarkan putriku. Aku takkan pernah biarkan Xiao punya ayah yang lemah dan pengecut, yang cuma bicara besar. Serangga kecil. Buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik, aku akan menghancurkan semua kekuatan inti istrimu. Potong semuanya. Hahaha. Mulai hari ini, kau cuma manusia biasa. Kau dan aku Shushan.
Tak ada hubungan lagi. Kau bohong. Ayahku bilang ibuku jadi lebih hebat. Xiao. Mama baik-baik saja. Ayah cuma bercanda sama kamu. Haha, hebat! Kamu bilang ke aku, hebatnya dia di mana? Cuma anak kecil kayak kamu masih percaya sama ayah penakut kayak kamu. Baru dia bilang guruku. Bakal kena efek balik. Efek baliknya di mana? Mana? Satu tebasan kepala sekte sudah menghancurkan akar spiritualmu dengan semua kekuatanmu. Mulai sekarang, Kamu nggak mungkin jadi dewa seumur hidupmu. Cuman bisa jadi manusia lemah. Manusia lemah. Mana efek balik yang kamu bilang? Dalam 3 napas, energi naga pasti akan balik. Sayang, selamat ya. Semua metode sia-sia yang menghalangi terobosanmu sudah dihapus. Sebentar lagi kamu bakal naik ke surga. Cukup Cinyang. Aku sudah benar-benar hancur. Bencana Gunung Shu. Aku tanggung sendiri. Aku mohon diamlah. Sekarang aku benar-benar nggak mau dengar ucapanmu yang besar itu. Hahaha. Masih saja sombong. Sekarang dia sudah dibuat lemah. Nanti nggak bisa lagi lindungi kamu. Keluarga kalian semua nggak berguna. Aku cuma asal injak sedikit saja. Sudah bisa habisi hidup kalian? Kamu. Benar sekali. Aku sudah menunggu hari ini. Sudah lama sekali. Dalam hitungan 3 napas, jika guruku baik-baik saja, kau pasti dapat masalah. Aku akan bunuh dulu anak ini, lalu bunuh kamu. Kamu? Sial. Aku sudah dihukum. Jangan sakiti anakku lagi. Siapa suruh kamu? Suami tak berguna. Bicara besar, menghina guruku. Sekarang kamu sudah jadi orang hebat. Bisa apa sekarang? Kanjin benar. Kalau aku baik-baik saja, kau pasti tak luput dari dosa menghina dewa. Qianren serang... Apa aku sudah hancurkan akar spiritualnya? Dia sekarang orang biasa. Kekuatan sebesar ini tak mungkin, mustahil. Dari tubuhnya. Tunggu kekuatannya. Sepertinya pulih. Bukankah aku sudah jadi orang biasa? Kenapa masih bisa merasakan kekuatan besar? Dari perut naik ke atas. Kamu sudah jadi orang biasa. Masih saja bikin ulah. Paman Tianren, tolong jaga ucapanmu. Kamu mau dipukul ibu lagi? Sampai terbang. Kalian sombong banget sih. Manis. Cuma guruku aja. Belum ngalahinmu total ya. Sekarang dia cuma seorang praktisi ki biasa. Bahkan bawahanku, seorang murid luar biasa pun lebih hebat. Dia naik level lagi. Apa? Cuci. Guru, jangan panik. Cuma cuci. Kita Jindan, dia cepat sekali capai Jindan. apa? Guru nggak apa-apa. Dia cuma pulihkan Jindan aja. Masih aja bakal kalah sama kita. Guru, levelnya naik lagi. Kurang aja. Nggak perlu diingetin. Nggak mungkin, nggak mungkin. Yuan Ying. Itu tingkat Yuan Ying. Yunggu muncul. Sudah puncak Yuan Ying. Aku Yuan Ying. Ini impian banyak kultivator yang selalu mereka idamkan. Bahkan aku pun tak berani berharap level ini. Ini sudah tercapai. Bagaimana kau melakukannya? Jelas-jelas aku sudah menghancurkan akar spiritualnya. Kenapa dia masih bisa naik level? Tidak mungkin, mustahil. Aku saja baru tahap Yuan Ying. Akar spiritualnya sudah hancur. Bagaimana bisa naik ke tingkat ini? Jangan buru-buru. Bagian utama belum mulai. Balasanmu segera datang. Walau sudah Yuan Ying, so what? Guruku sudah melewati Yuan Ying, tahap Huashen. Yuan Ying kecil seperti itu. Meski nekat menyerang. Dengan sekuat tenaga. Masih tak bisa melawan guruku walau satu babak. Sial, terkena backlash. Ternyata benar-benar kena backlash. Kekuatan di tubuh Suyo ini.
Sangat luar biasa. Dari mana asalnya? Ini jelas bukan milik Sekte Shushan. Guruku sudah tingkat Huashen. Masih tak tahan dengan backlash energi ini. Tidak mungkin, ini mustahil. Kenapa di tubuhku ada kekuatan yang bahkan kepala sekte pun tak mampu tahan? Kekuatan apa mungkin? Sudah kukatakan padamu, buang racun di tubuhmu, rumput naga sejati di tubuhmu, Ditambah energi murni. bisa bikin kekuatanmu bukan turun malah naik. Ini sudah tahap Yuan Ying kan? Oh iya. Kamu baru saja mencapai Jindan. Kamu masih mau ikut pertarungan ketua ini? Jelas-jelas aku merasa akar spiritualku benar-benar sudah hancur. Dari mana aku dapat energi murni dan naga ini? Kenapa lagi coba? Itu 7 hari 7 malam. Berapa banyak yang kau makan dariku? Xiao Xiao masih di sini. Hubunganku dengannya hanya sesaat, tapi hasilnya seperti ini. Apa dia bukan manusia biasa? Tapi demon tertinggi. Udah cukup, udah. Nggak usah dibahas. Anggap saja karena Rumput naga sejati. Bikin levelmu naik. Apa rumput naga sejati? Ternyata begitu. Kamu mencuri ramuan langka milik Sekte Shushan obat langka, rumput naga sejati. 3 hari lalu, memang di dalam sekte kami ada kehilangan satu rumput naga sejati koleksi. Jadi ternyata kamu yang curi. Aku bilang dia, bagaimana dia bisa menembus? Ternyata dia mencuri rumput naga sejati. Seorang wanita suci bisa-bisanya lakukan hal curang begitu. Tak tahu malu. Tidak, aku tidak mencuri. Tidak mencuri. Lalu dari mana kekuatanmu? Asal kekuatanmu dari mana? Bisa melawan Ki naga sejati. Tingkat transformasi dewa. Itu asalnya dari mana? Suyao, Bertahun-tahun. sebagai guru aku tak tahu. Ternyata kau pengkhianat pencuri harta. Wanita cantik penipu. Bukan aku. Masih mau berdalih. Barusan Ki naga sejati, semua orang melihat tanpa rumput naga sejati. Bagaimana bisa ada fenomena itu? Guru, aku bilang beberapa hari lalu, dia memaksa pakai alasan. Cari suami manusia. Diam-diam turun gunung. Menurutku cari orang itu bohong. Sebenarnya mengkhianati Shushan, kabur dari Shushan. Diam-diam makan rumput aja maksudnya. Kalau dia makan rumput itu, bisa bentuk Yuan Ying. Dah heran. Ya benar-benar sia-sia. Kalau aku yang makan, aku pun bisa mencapai tingkat dewa. Jangan-jangan yang dia kasih ke aku itu benar rumput naga sejati dari Shushan. Suyao, bangunlah. Manusia biasa ini mana mungkin mencuri harta sekte Shushan? Benteng pelindung sekte saja cukup untuk buat dia hilang tanpa jejak. Guru kepala sekte, tolong dengarkan penjelasan saya. Saya tidak bersalah, tidak pernah mencuri rumput abadi. Kalau tidak percaya, bisa periksa dengan cermin Haotian. Hanya karena kamu bilang tidak curi, lalu rumput abadi itu asalnya dari mana? Saya Cuma rumput abadi tak berguna. Kenapa dianggap harta karun? Perlu orang sampai mencuri. Sekte Shushan kalian, penglihatan sempit sekali ya. Ya betul-betul. Itu Paman Raja Naga yang kasih ke ayah. Raja Naga benar-benar sombong sekali. Jangankan kamu dan aku, bahkan leluhur alis putih pun Belum tentu. bisa jumpa Raja Naga. Masih berani bilang rumput abadi itu dari Raja Naga. Bukan cuma rumput abadi tak berguna itu, bahkan kalau tendon naga dia, saya minta buat anakku main lompat karet, dia juga harus kasih. Masih berani besar kepala. Guru, rumput dewa ini pasti dicuri Suyao. Dia harus mengembalikannya. Rumput naga sejati adalah harta latihan paling tinggi. Di level manapun bisa langsung pecah batas. Rumput ini sangat langka. Sekte Shushan hanya punya satu ini, berani curi dan makan. Harus bayar harganya. Hari ini, aku akan leburkanmu. Jadi pil manusia, dihormati di ruang harta. Sebagai ganti, kerugian karena dicuri. Berani kau. Kau cuma manusia biasa. Mau lawan aku yang sudah di level dewa? Jika manusia capai dewa, tubuhnya dibentuk ulang, jiwa jadi roh, baru bisa buka mata langit. Jangan bilang kamu tanpa kekuatan roh, pria tampan biasa. Bahkan istrimu yang cuma minum obat, baru naik ke tahap Yuan Ying, pun tak beda. Di depan guruku, seorang dewa kuat, langsung jadi debu, cuma sekejap. Level dewa saja? Karena omonganmu itu, hari ini Susan pasti binasa. sampai sekarang masih berani sesumbar. Kenapa tidak pergi bawa anak itu? Bukan aku. Aku akan bakar Meridian sendiri. Tubuhku akan meledak dan mati.
Tapi jangan harap bisa lukai anakku sedikit pun. Cepat pergi. Aku akan gunakan seluruh kekuatanku. Bantu kalian berdua kabur dari Shushan. Mau kabur pakai jurus pelarian? Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Panggil Dewa Liu. Tutup Shushan. Tak satu pun bisa lolos. Pertarungan ketua sekte. Sesepuh pohon Dewa Liu dari sekte kami bangun tiap 100 tahun. Jaga pertarungan ini. Dan kalian ganggu pertarungan ketua sekte. Masih mau kabur tanpa luka? Pohon Dewa Liu itu pohon kuno. Punya jurus formasi besar angin dan daun, kemampuan tertinggi. Bahkan aku di tingkat Yuan Ying bisa mati terjebak di sana. Kalian mau kabur? Itu mustahil. Pohon Dewa Abadi Liu. Kenapa kedengarannya? Begitu familiar. Ayah, itu... Apa itu pohon besar? Yang buat kuda raksasa ini? Oh, aku ingat. Pohon Dewa Liu itu... Ya, itu memang bagus. Iya. Xiao Xiao sangat suka itu. Mau lagi lain kali kamu. Berani menghina Dewa Liu? Ayah, pohon itu hebat ya? Enggak, biasa aja. Di belakang rumah kita ada banyak. Terus, kenapa mereka heboh banget? Kenapa reaksinya gitu? Mereka itu nggak ngerti aja. Kamu tahu Dewa Liu sudah ada sejak awal Hongmeng. Sampai sekarang sudah miliaran tahun. Sudah ada miliaran tahun, posisinya setara kepala sekte. Bahkan leluhur datang pun harus tetap hormat. Kita murid Shushan. Lewat pohon suci harus sujud. Buat tunjukin hormat, kamu manusia biasa. Begitu sombong. Pasti kena bencana. Kalian masih harus sujud ke pohon Liu. Jadi kuda besar ini dibuat Dewa Liu. Xiao Xiao langsung sujud. Buat kasih hormat ya. Om cepat sujud. Kalau sopan, Xiao Xiao bisa kasih kamu bunga kecil merah loh. Kamu... Diam. Sudah situasi kayak gini, masih ngajarin anak yang aneh-aneh. Kamu tahu nggak? Orang yang buat marah Dewa Liu bakal terjebak di bawah tanah, di kegelapan dan lapar. Dimakan serangga sampai mati. Kalau mau mati sendiri, silakan aja. Tapi jangan ajak Xiao Xiao. Aku... Xiao Xiao, cepat minta maaf sama Dewa Liu. Cepat minta maaf. Tapi... Baru sekarang ingat minta maaf? Terlambat. Kalau begitu, kalian sekeluarga bertiga akan dijadikan bahan pil. Untuk memohon pada Dewa Liu. Kecil, Mama lihat ada kupu-kupu. Kupu-kupu apa? Cantik kecil. Sudah mau mati masih belum sadar. Itu media surga tahu. Wujud asli Dewa Liu. Hari ini kau pasti mati. mana mungkin? Dewa Liu sudah 100 tahun. Belum pernah muncul. Kenapa tiba-tiba datang? Haha. Kau tanya saja suamimu yang tersayang itu. Dewa Liu bisa hanya goyangkan cabang kecil, langsung bikin kalian mati tak berbekas. Tapi sekarang dia datang sendiri. Itu artinya, pasti kalian telah membuat Dewa Liu marah. Dia datang sendiri untuk ambil nyawa kalian. Kalian kira pohon suci yang sudah ribuan tahun latihan akan jadi seperti kalian? Tidak mengenal dewa sejati? Apa maksudnya? Di depan Dewa Liu, berani menyebut diri dewa sejati. Kamu benar-benar bosan hidup. Di saat seperti ini, masih mau berdebat? Apa gunanya? Di hadapan Dewa Liu, praktisi saja cuma semut. Apalagi kamu tak punya kekuatan spiritual. Manusia biasa. Cepat pergi. Bawa anak itu, hiduplah baik-baik. Mantra darah terbakar. Sekali pakai bisa menguras energi, meningkatkan kekuatan. Suyao, kamu benar mau jadi musuh dengan Shushan demi 2 sampah ini? Ketua. Aku tahu mereka berbicara kasar, menghina dewa. Aku dulu gadis suci Shushan. Sekarang aku istri. Dan ibu, selama aku hidup, aku tak akan biarkan mereka terluka. Ngapain bengong? Cepat pergi. Pergi tidak semudah itu. Aku sudah tahap Huashen. Kamu baru Yuan Ying, mau lepas dari tanganku? Ibu. Cepat, cepat pergi. Guruku ada di sini. Aku mau lihat siapa yang bisa pergi menghina Shushan, membuat Dewa Liu marah. Benar-benar tidak tahu diri. Hari ini aku akan membunuh kalian, menjadikan kalian persembahan untuk Dewa Liu. Kurang ajar. Berani sekali kamu.
Dewa, Dewi. Ini Dewa Liu. Kenapa belum sujud? Junior Taishuan bersama murid-murid Shushan menyapa Dewa Liu. Menghormat Dewa Liu. Ayo bangun. Dewa Liu, Junior Jiang Jianren, calon pemimpin Shushan berikutnya. Baru saja Anda muncul. Mungkin belum tahu tentang situasi di sini. Hari ini adalah pertarungan pemimpin kami. Tapi saintis Shushan ini membawa anak hasil hubungan dengan manusia biasa yang lahir dari hubungan itu. Bikin keributan di sini. Mengganggu pertarungan pemimpin Shushan. Dewa Liu, aku tidak. Tapi guruku baru saja mengusirnya dari sekte. Juga menghilangkan ilmunya. Dan akan merubahnya jadi pil manusia. Untuk menebus dosa mencuri rumput abadi. Tapi suaminya yang manusia itu Masih saja tak menyesal. Bahkan menghina Shushan. menghina Anda. Oh ya, Memang begitu di matanya. Anda cuma iblis kecil. Bahkan tak dipedulikan. Saran saya, manusia sombong ini langsung dihukum di depan umum. Juga istri dan anaknya. Hapus sampai akar. Buat pupuk untuk Anda. Baik. Hebat menambah-nambahi cerita. Hebat memutarbalikkan fakta. Tapi Tuhan Liu yang kamu maksud. Berani begitu? Kurang ajar. Dewa Liu turun tangan. Membunuhmu semudah membalikkan tangan. Tuhan Liu, biarkan aku penggal. Manusia sombong ini. Sekarang juga, ngomong besar. Kamu cari mati. Tuhan Liu, muridku bicara belak-belakan. Dia hanya mengulang ucapan hinaan pria tampan itu. Padamu, kamu salah orang. Salah orang? Muridmu itu benar-benar hebat. Hebat. Tuhan Liu saja muji aku hebat. Berarti aku akan segera naik tingkat. Iya. Hampir menghancurkan seluruh Shushan. Kamu benar-benar hebat. Apa? Tuan Dewa Liu, mana mungkin dengan Anda di sini, Shushan kami, mana mungkin ada yang bisa menyentuhnya sedikit pun? Tentu saja orang ini. Tuan Dewa Liu, apa Anda tidak salah? Qin Yang itu jelas tidak punya akar spiritual untuk berlatih. Tuan Dewa Liu, Anda dengar kan? Istrinya sendiri bilang, dia cuma cowok ganteng. Benar, Tuan Dewa Liu. Dia cuma manusia biasa. Bagi dunia dewa, dia cuma cowok ganteng yang gampang dibunuh. Mana mungkin mempengaruhi Shushan kami. Wow. Shushan kalian sombong juga. Bagaimana bisa kau bicara begitu kepada Tuan Dewa Liu? Bukan, aku yang gagal mendidik. Siapa yang kasih kamu nyali? Masih berani bicara seenaknya. Tuan Dewa Liu, kenapa Anda melakukan ini? Merapikan keluarga sekte. Kamu masih keras kepala. Sampai saat ini masih berani menghina dia. Membawa bencana. Bagi Shushan, Masih bermimpi jadi kepala Shushan. Mulai sekarang, kamu bukan lagi murid Shushan. Tebus dosa dengan mati. Tuan Dewa Liu, jangan. Kenapa kamu bisa bersikap seperti ini? Kenapa? Karena dia adalah Jutian Yuming, orang nomor 1 di 3 dunia. Tuan Iblis Agung. Qin Yang, ternyata kamu Tuan Iblis. Jadi sebelumnya aku itu... Ada aku, tenang saja. Benar, ayah sangat hebat. Mama, kamu bodoh banget. Baru tahu sekarang. Omong kosong. Dia mana mungkin Tuan Iblis? Tuan Dewa Liu, apa Anda salah orang? Manusia biasa ini? Mana mungkin Tuan Iblis? Kurang ajar. Tidak mungkin. Penguasa iblis adalah orang nomor 1 di 3 dunia. Dia ditakuti di seluruh penjuru. Berkuasa sepanjang masa. Bagaimana mungkin? Dia pria keren. Dewa Liu, aku sudah berkali-kali mengalah padamu. Jangan keterlaluan. Meski kau pendiri Shushan, dasar fondasi sekte. Namun, hari ini kau bilang penguasa iblis. Hanya seorang pria keren melindungi 2 manusia ini, menodai nama murid Shushan. Jangan salahkan aku jadi kejam. Bodoh. Sangat bodoh. Jika Shushan seperti ini, lebih baik dulu.
langsung hancur. Di tangan penguasa iblis? Menyebut penguasa iblis. Tiada lain selain penguasa iblis. Menurutku kau sudah kehilangan akal sehat. Oh, Jangan-jangan kau juga jatuh cinta pada manusia ini. Jadi pakai kekuasaan untuk bantu dia. Berusaha lindungi dia. Apa kau bilang? Bagaimana? Aku benar kan? Kamu memang terpikat sama cowok ganteng manusia ini. Jadi kamu salah pakai kekuasaan. Bahkan berani menyinggung Tuan Iblis. Kata orang kalau siluman jatuh cinta, mudah kehilangan akal. Tak disangka ya. Dewa Liu ternyata juga begitu. Berani sekali. Kamu pikir statusmu sebagai murid inti Shushan bisa melindungimu? Diam. Dewa Liu, kamu masih pura-pura. Hari ini kamu melindungi dua manusia ini. Ingat tidak? Dulu kamu bersumpah pantang melukai murid Shushan kami. Sekarang kamu khianati Shushan dan hina Tuan Iblis. Aku sebagai pemimpin Shushan hari ini akan menghukum kamu juga. Kamu, aku kasih 3 menit. Kalau kamu tak bisa atasi para cowok ganteng ini, Kalau aku sendiri turun tangan, Shushan akan hancur. Ya Tuan, tolong tenang. Cowok ganteng terus disebut. Sepertinya kalian memang ingin Shushan cepat musnah. Biar sekalian saja. Hah, Pai Mei, aku kasih kamu 3 menit. Ayo urus murid-muridmu ini. Kalau 3 menit nggak datang, jangan salahkan aku tak kenal ampun. Qingyang, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Sampai Dewi Liu mau pura-pura bersamamu. Tapi leluhur, dia petarung terkuat di 3 dunia. Kalau dia datang, mungkin kita semua tidak akan selamat. Bukan aku. Hahaha. Sungguh lucu. Kamu panggil leluhur. Itu hanya akan membuat kamu dan manusia ini mati lebih cepat. Leluhur alis putih adalah pendiri Shushan. Sangat kuat. Masa kamu pikir dia akan nurut padamu? Datang melawan murid-muridku? Mungkin saja. Dia sekarang pengen menguliti dan menghancurkanmu. Hahaha, jangan mimpi deh. Guru. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat bereskan saja. Kalau nanti leluhur benar-benar datang, Lihat dia gila begini. marah dan ganggu penobatan ketua, itu akan rugi sendiri. Tadi ini urusan keluarga Shushan. Sekarang kamu pura-pura jadi Raja Iblis. Kamu musuhi Raja Iblis. Juga musuhi langit. Hahaha. Ketua sekte hal ini terjadi di sekte Shushan. Agar bisa lepas tanggung jawab, mohon kepada ketua sekte segera panggil makhluk langka Hongmeng Huo Qilin untuk mencegah masalah di masa depan. Huo Qilin adalah binatang suci 100 kali lebih kuat dari Dewa Liu. Kekuatannya bisa menghancurkan langit dan bumi. Bahkan sekte Shushan sulit mengendalikan, tak boleh digunakan kecuali ada bencana hancurnya sekte. Kalian mau melanggar peraturan leluhur sekte Shushan? Berani sekali murid durhaka. Harta yang kamu bawa pulang ini berpura-pura jadi Raja Iblis. Kalau ketahuan, akan menyeret sekte Shushan ke masalah. Jika Raja Iblis marah, Shushan bisa hancur. Kenapa situasi seperti ini tidak bisa digunakan? Iya. Guru. Jika sekarang, kenapa tidak panggil Huo Qilin untuk musnahkan mereka? Kalau anak buah Raja Iblis, tahu soal ini? Yang punah malah kita. Baik itu. Demi kelangsungan sekte, panggil saja Huo Qilin untuk musnahkan si pengkhianat ini. Bagaimana bisa kamu berpura-pura jadi Raja Iblis? Kamu mau membuat aku dan Xiao Xiao terpojok sampai mati. Kenapa kamu yakin aku bukan Raja Iblis? Raja Iblis, sejak zaman Panggu menciptakan langit, adalah jenius pertama. Latihan belum sampai 100 tahun sudah jadi dewa. Sedangkan kamu, yang bahkan tidak punya akar roh, hanya punya tubuh dewa sejak lahir. Bagaimana bisa berlatih? Jangan ngomong ngawur lagi, Qin Yang. Bukan aku. Bodoh, sangat bodoh. Sekarang masih berani mengaku sebagai Tuan Raja Iblis. Apa engkau tahu? Dulu Huo Qilin Dilumpuhkan oleh Raja Iblis. dengan satu tebasan pedang. Kami Shushan baru beruntung bisa memanfaatkan kesempatan itu. Mengurung Huo Qilin di area terlarang. Dia bisa mengenali aura Raja Iblis. Huo Qilin cuma jadi keuntungan mudah bagi Shushan. Shushan tidak benar-benar bisa menahannya. Kami tak bisa menahan makhluk kuno ganas ribuan tahun ini. Kau masih berani gunakan Huo Qilin untuk mengancam Tuan? Manusia biasa berani mengaku sebagai Raja Iblis. Mengaku bisa menekan Huo Qilin juga. Harus lihat dulu Huo Qilin mau akui dia atau tidak. Huo Qilin. Oh, kalian maksud hewan yang pernah aku tundukkan itu? Dulu aku lupa buang di mana. Ternyata ada di Shushan kalian. Bahkan Shushan nggak bisa tahan. Huo Qilin, kau sebut dia anjing kecil. Hahaha, bagus. Aku ingin lihat nanti kau masih bisa sesombong ini atau tidak. Junior Taishuan bersedia mengorbankan murid sekta. Mohon keluarkan Huo Qilin.
Hahaha. Ini dia yang legendaris. Hua Qilin yang makan hati naga dan sumsum Phoenix. Menakutkan sekali. Pantas dulu hanya Raja Iblis yang bisa menaklukkannya. Hanya karena itu Shushan bisa mengurungnya di zona terlarang. Shushan memang hebat, binatang suci ini bahkan tak bisa dikendalikan. Sampai-sampai harus mengorbankan murid Shushan. Baru bisa muncul, tak ada untungnya. Bahkan Shushan mungkin tak layak memanggil makhluk selevel dewa ini. Baik Dewi Liu, atau pedang kembar putih dan biru. Di depan binatang kuno ini, tak ada apa-apanya. Begitu kuat orang biasa. Pasti kakinya gemetaran ketakutan. Hahaha, Hua Qilin telah bangkit. Masih belum cepat berlutut minta ampun. Minta ampun? Apa gunanya minta ampun? Hua Qilin adalah binatang kuno. Dulu dia telan 100.000 prajurit surga dalam sekali makan. Kami di Shushan beri dia makanan enak setiap hari. Tetap sangat sulit mengundangnya keluar. Tapi dia masih bawa tahanan, Su Yao. Kamu sudah bukan orang Shushan. Dengan kalian begini, menurutku juga tidak masuk ke mata Hua Qilin. Guru ketua, semua salah biar aku tanggung. Jangan libatkan keluarga. Tolong guru ketua, beri pertimbangan untukku. Karena aku sudah lama mengabdi untuk Shushan. Biar aku saja yang mati. Su Yao, sekarang takut pun sudah terlambat. Salahkan saja. Pria mulut celoteh itu. Begini saja, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kalau dia mau berlutut dan mengaku salah, lalu putus aliran Qi sendiri. Tanggung semua kesalahan. Mungkin aku bisa pikir-pikir, minta pertolongan pada ketua, biar kamu balik ke Shushan. Latihan bersamaku. Mungkin saat itu, Hua Qilin anggap status Shushanmu. Kasih sedikit muka. Qin Yang, kamu mau apa lagi? Di depan Hua Qilin, kamu tidak coba menenangkan kemarahan mereka? Masih mau buat Shushan marah lagi? Iya. Kamu nggak pikirin diri sendiri. Setidaknya pikirin anak cewekmu. Gadis kecil seimut itu, Hua Qilin bisa saja memangsa dia. Lihat dia, saking takutnya sampai nggak berani bicara. Hahaha, cuma manusia biasa. Di depan Hua Qilin, goyang ekor buat minta ampun aja nggak berani. Dawang lama nggak ketemu ya. Dia sedang apa? Lucu, beri makan Hua Qilin pakai tulang anjing. Bahkan panggil dia Dahwang. Kau kira Hua Qilin, makhluk dewa, adalah anjing peliharaan di rumahmu. Hua Qilin itu makhluk langka dari surga. Binatang purba, menantang seperti ini sama saja cari mati. Bukan cuma cari mati. Menurutku dia cuma pura-pura jadi Raja Iblis, terlalu mendalami peran sampai merasa dirinya benar-benar Raja Iblis. Kau benar-benar cari mati. Biasanya di depan kita. Pura-pura masih wajar. Makhluk itu kenal Raja Iblis. Sekarang berpura-pura di depannya. Mau lihat bagaimana kau mengakhiri ini? Qin Yang, kau gila. Marakannya pakai tulang. Dia bisa membakar kau dan Xiao jadi abu sekejap. Nyaris lupa. Bagaimanapun dia makhluk dewa kasih cuma satu tulang. Memang agak memalukan sudahlah. Saya tambahkan keripik kentang. Musim panas begini. Keripik dan kola. Paling segar. Kamu gila ya? Bisa-bisanya pakai ini. Junk food manusia. Nantangin Hua Qilin. Makan aja. Hari panas begini. Keripik sama cola paling segar. Keripik kola. Qin Yang, kamu ini makhluk purba makan naga sama burung phoenix. Makhluk purba Hua Qilin. Berani banget sih kamu. Hua Qilin gamuk. Jangan lama-lama di arena, murid di bawah tingkat Jiedan. Cepat pergi. Nanti kebakar habis. Di bawah tingkat Jiedan. Bakal kebakar habis. Kayak Qin Yang. Bayi unskill kayak dia. Pasti mati. Qin Yang, kamu bawa Xiao pergi dulu. Aku aktifin kutukan darah. Mungkin bisa tahan sebentar. Pergilah sejauh mungkin. Jangan balik lagi. Mau naik anjing gede nggak? Mau. Qin Yang, kamu mau apa? Kamu mau bawa Xiao untuk mati bareng? Aku bilang, kamu pura-pura imut ya. Terlalu sering pura-pura. Sampai kamu sendiri percaya. Sudah saatnya begini. Masih belum kabur juga. Masih mendekat ke Hua Qilin. Menurutku dia tahu dirinya nggak bisa lari. Jadi datang ke Hua Qilin untuk mati. Kalau mau cari mati sendiri silakan. Tapi malah tarik anak ceweknya juga benar-benar ayah yang hebat. Ayah, mereka ngomongin ayah. Jangan pedulikan mereka, cuma anjing kecil. Lihat mereka jadi takut. Anjing kecil? Kamu berani-beraninya bilang Hua Qilin itu anjing? Kenapa nggak boleh? Xiao lucu banget. Aku rasa kamu gila. Berani menghina Hua Qilin. Mau cepat mati, ya? Tuan binatang suci, dia menghina langsung di depanmu, menghina Shushan, menghina Lord Iblis. Mohon segera bunuh dia. Mohon segera bunuh anak ini.
Lihat, apakah kamu masih sombong? Kali ini kamu pasti mati. Qinyang, Xiao Xiao. Hahaha. Masih berani pakai Huo Qilin buat sok imut. Api neraka Huo Qilin ini bahkan bisa bakar naga dan burung phoenix. Ayah dan anak ini pasti mati. Cari masalah, tanggung sendiri resikonya. Inilah akibat menantang Kilin. Su Yao, inikah pria yang kau pilih? Tak mampu tapi sombong. Masalah hari ini memang akibat ulahnya sendiri. Sampai melibatkan anakmu juga. Kalian tak apa-apa? Iya, tak nyangka dia begitu ramah. Bahkan mengganti baju kami. Tak mungkin. Ini, gimana mungkin? Itu api neraka. Sudah menantang Huo Qilin, tapi malah cuman ganti baju baru buat dia. Ini tak mungkin. Sudah, anjing baik. Jangan gerak ya. Duduk. Shou jangan. Anjingnya baik banget, lucu banget. Sejak zaman kuno, naga dan phoenix menjadi santapan. Huo Qilin paling ganas dan menakutkan. Bagaimana bisa tunduk padamu? Begitu jinak, bagaimana kau bisa lakukan itu? Ini tak mungkin. Seorang gadis manusia biasa, bagaimana bisa duduk di punggung Huo Qilin? Kenapa Huo Qilin diam saja? Kenapa tidak memakannya? Tidak benar. Huo Qilin ini pasti ada yang salah. Ayo pulang. Qinyang, sebenarnya apa yang terjadi? Huo Qilin, kenapa patuh padamu? Karena Aku tahu. Ini tulang naga. Ini tulang punggung naga sejati. Pantas bisa buat Huo Qilin. Pergi dengan puas. Pantas saja. Aku bilang Huo Qilin ini, kenapa baik padamu? Ternyata karena tulang naga ini. Ternyata begitu. Dari mana dapat tulang naga? Oh, hahaha. Dia manusia biasa yang beruntung. Pasti menemukan secara tak sengaja. Kau memang beruntung. Dapat nyawa lagi. Tapi kau jadikan Huo Qilin dari Shushan kita. Seperti anjing tunggangan, apapun yang terjadi, aku tak bisa melepaskanmu. Mau datang lagi. Kali ini aku sendiri yang turun tangan. Aku nggak percaya, sebagai kultivator tingkat Huashen, nggak bisa membunuh manusia biasa sepertimu. Tuan Xuanzhen, Anda adalah pemimpin Shushan. Masa melanggar aturan Shushan dengan menyerang manusia biasa? Aku sebenarnya tak niat menindas yang lemah. Salahkan saja. Orang biasa ini tak tahu sopan. Dan menghina Shushan. Jadi ini kekuatan seorang pemimpin. Ternyata cuma tekanan aura tingkat Huashen sudah cukup membantai kami. Hahaha. Qinyang, hari ini kamu pasti mati. Qinyang, aku nggak nyangka. Orang yang tekan Xiaoxiao sampai terpojok. Itu kamu, aku seharusnya tak mengajak Xiaoxiao menemuimu. Baru sekarang menyesal. Terlambat. Suci wanita Shushan. Dipaksa begini sama suami manusia favorit. Sungguh disayangkan. Kamu sekarang sudah nggak punya kesempatan menyesal. Lagi. Ibuku nggak perlu menyesal. Ayahku hebat banget. Xiaoxiao. Sekarang kamu masih belum paham situasinya. Kamu sebentar lagi akan dibunuh oleh ayahmu sendiri. Omong kosong. Ayahku adalah Tuan Iblis. Ayahku paling kuat di dunia. Mau mati? Biar aku bantu. Behendak. Salam leluhur. Salam leluhur. Bangunlah. Tai Xuan, aku ingat aku sudah bilang,
Kamu tahu apa yang harus dilakukan saat pertarungan kepala, kan? Pesan leluhur, mana bisa Taiswan lupa. Tapi manusia biasa ini, dia ganggu pertarungan kepala kita, menggoda Dewa Liu, dan lecehkan Shushan. Naik Ho Chilin seperti naik anjing. Betul leluhur. Anak manis ini, dia bakal mengaku jadi tuan iblis. Bukan begitu leluhur. Orang yang tak tahu tak bersalah. Chin yang cuma manusia biasa. Tak tahu aturan dunia kultivasi. Dia tak bermaksud menantang. Lalu kenapa menyamar jadi tuan iblis? Itu dosa besar. Kalau penanganannya salah, Shushan akan kena bencana. Orang seperti ini harus disingkirkan. Tapi tenang saja leluhur. Orang ini saja, aku bisa bunuh dia dalam sekejap. Apa yang terjadi hari ini, pasti tak akan sampai ke telinga Raja Iblis. Dan murid durhaka ini sudah aku usir dari Shushan. Tunggu sebentar. Aku akan bersihkan sendiri. Tak akan sisakan satu pun. Kalian... Cuma harta ini, jangan khawatir leluhur. Sebentar lagi, harta-harta ini mulai sekarang. Tak akan ganggu Shushan lagi. Harta di kiri, harta di kanan. Sepertinya hari ini, Shushan benar-benar akan berdarah. Hahaha. Dengar tidak? Leluhur sudah bilang, hari ini kalian tak ada yang bisa pergi dari Shushan. Menghina Shushan, jadi musuhku, manusia bodoh. Serang. Jangan! Leluhur, kenapa pukul saya? Leluhur, guru saya itu kepala sekte. Anda tak boleh pukul dia. Kenapa? Masa aku tak boleh pukul? Boleh-boleh. Leluhur, soal hari ini. Aku dan kepala sekte memang kurang mendidik. Tapi semua akar ada pada Suyao. Dan manusia bodoh yang dia bawa. Bayi ini tidak punya akar spiritual. Dia terlahir dengan tubuh yang tak bisa berlatih. Tapi malah bicara sombong di sini. Menghina Shushan kita. Bahkan menghina Anda juga. Sebagai pemimpin, saya siap dihukum. Saya rela menerima hukuman. Tapi sebelum itu, orang ini harus dibunuh dulu. Kalian semua semakin berani saja. Takut Shushan tidak hancur? Atau takut kamu masih hidup lama? 4 hal yang terjadi hari ini karena saya gagal mendidik. Saya Bai Mei di sini. Beasma seluruh orang Shushan menyapa Anda. Uhuk. Berani membocorkan identitasku? Awas aku buat kamu turun tingkat. Identitas belum boleh terbongkar. Nanti bisa mempengaruhi ujian dunia fana. Bai Mei di sini. Minta maaf pada Anda teman muda. Jangan rendahkan kami senior. Kamu sudah masuk jalan abadi. Bisa memaafkan kami. Itu sudah kebaikan yang besar. Begini ramah, kami jadi tidak enak hati. Tak masalah. Ayahku berhati besar, takkan mempersoalkan. Dengan seorang kakek. Xiao. Bagus sekali. Patriark Bai Mei itu pemarah dan gampang tersinggung. Bahkan kami yang sesama murid Shushan juga tak paham tabiatnya. Kenapa dia baik padamu? Karena... Apa kamu kenal dia? Iya, benar. Kami pernah kenal sebelumnya. Hampir jadi majikan dan pelayan. Jadi kau pernah jadi pelayan untuk Patriark? Kaget aku. Kupikir kamu itu tingkatan Patriark tinggi. Tentu saja tidak. Sudahlah, demi cobaan dunia, lebih baik low profile. Pantas saja. Patriark ternyata menghargai masa lalu. Sedikit jasa ini Bisa selamatkan nyawanya. Kalau begitu, ada perlindungan Dewi Liu. Dan bawa tulang naga juga. Mungkin semua dari Patriark. dia benar-benar beruntung. Bukankah engkau hampir jadi pelayan Patriark? Lalu bagaimana sekarang? Dulu jelas aku minta jadi pelayan, tapi Tuan Iblis tak menerimaku. Soal hari ini, kami memang kurang sempurna. Kompensasi apa yang Anda perlukan? Silakan perintahkan sekarang. Karena sudah datang, tolong bantu istriku. Jadi kepala Shushan buat main 2 hari. Apa? Langsung minta jadi pemimpin. Kamu pikir kamu siapa? Patriark hanya sopan saja. Mereka langsung minta sesuatu. Menurutku mereka cari mati. Betul kan? Sepertinya mereka bakal bikin Patriark marah juga. Patriark cuma orang biasa. Dia nggak bermaksud begitu. Nggak tahu sopan santun. Mohon jangan terlalu dipikirkan. Pedang ketua Mama. Pedang indah begini. Hanya Mama yang pantas pegang. Kamu Pedang ketua itu. juga pantas kamu pegang? Padahal cuma hampir jadi budak. Sudah minta aku jadi ketua Shushan, bawa pergi pedang Ziking semaunya. Kamu pikir Shushan, tempat apa? Patriark? Untung waktu itu. Anda nggak jadikan dia budak. Orang serakah kayak gitu. Meski diambil juga, hanya si pengkhianat di dalam.
Patriark tahan amarah. Biar saya yang urusi mereka. Saya tidak bermaksud kasar. Mohon Patriark bersabar. Apa pantas atau tidak pantas? Karena Sihir, teman muda ini sudah meminta jabatan ketua ini jadi milikmu. Bukan cuma pedang ganda ungu hijau. Orang, buka ruang harta. Ambil semua, harta dan pil tingkat tertinggi. Tuan tua, ini benak. Kami yang muda tak sanggup terima. Dikasih, ambil saja. Oh, Iya, cepat ambil. Ambil. Jabatan ketua ini Bisa langsung diberikan. Orangnya siapa sih? Tuan tua, dia dulu hampir jadi pelayanmu. Kasih saja sesuatu. Suruh dia pergi. Kenapa harus kasih jabatan ketua? Ke dia dan di ruang harta. Ada begitu banyak barang berharga. Benda langka ini sudah dikasih. Ya sudah, kenapa tanya? Selalu bikin masalah saja. Kau paham apa? Dia wanita takdir. Sebelum keluar, aku pakai kompas bintang. Untung rugi Gunung Shu. Bergantung padanya. Ternyata dia wanita takdir. Tuan tua membela seperti itu. Ternyata pakai kompas bintang. Temukan wanita takdir. Bukan karena benda berharga itu. Pantas seperti itu. Bagus sekali. Sekarang aku adalah wanita terpilih. Juga dididik oleh leluhur. Mulai sekarang, tak ada lagi yang bisa menindas kamu dan Xiao Xiao. Sekarang sudah jelas kan? Dia wanita terpilih Shushan. Tapi kalian malah mengusirnya. Dan mencabut kemampuannya. Itu kesalahan besar. Leluhur aku sebelumnya tidak tahu. Iya, leluhur. Dulu aku tidak tahu. Jika aku tahu, mana berani aku rebut posisi ketua dengan wanita terpilih. Sekarang sadar sudah terlambat. Kalian semua semena-mena hampir rusak masa depan Shushan. Mulai hari ini, semua diusir dari Shushan. Sebagai peringatan. Apa? Leluhur. Kenapa? Kenapa? Karena aku masih berkuasa di Shushan. Leluhur, aku sebagai murid Shushan menghormatimu. Tapi tak sepantasnya kau habisi semuanya. Aku tak mau. Tapi kalian paksa aku. Aku sudah laporkan. Ketua Aula Syura Sekte Iblis. Dia wanita terpilih. Ketua Aula Syura Sekte Iblis. Sebentar lagi akan datang ke sini, bawa dia pergi. Dan kalian tunggu mati. Token pemanggilan Sekte Iblis, kenapa kamu punya benda itu? Kenapa? Coba tebak. Menurut pengetahuanmu, kamu pasti tidak tahu. Ketua Aula Syura dari Sekte Iblis. Itu apa kan? Biar aku kasih tahu. Ketua Aula Syura dari Sekte Iblis adalah salah satu penguasa. Di bawah 4 penyihir besar. Kekuatan satu orang saja. Bisa menghancurkan Shushan. Belum lagi, dia adalah tangan kanan. 4 penyihir besar. Sangat berkuasa di Sekte Iblis. kelihatannya Sekte Iblis beberapa tahun ini lumayan berkembang. Tentu saja, Ketua Aula Syura dari Sekte Iblis mencari gadis takdir untuk jadi istri. Sudah dicari bertahun-tahun. Aku sudah kabari Ketua Aula. Dia akan segera datang ke sini. Saat itu, hari kematian kalian. Bagaimana sekarang? Untuk bisa jadi ketua aula di Sekte Iblis, kuatnya luar biasa. Apalagi walau kita bisa kalahkan dia. Di atas dia masih ada 4 penyihir besar. Dan juga Tuan Iblis yang namanya saja ditakuti. Sekarang takut kan? Kalau tahu, serahkan posisimu sebagai ketua padaku. Kalau tidak, aku akan bunuh kalian semua. Pendeta alis putih tua, kamu pikirkan baik-baik. Kalau buat Sekte Iblis marah, Shushan kita bakal celaka. Tuan tua, Cepat cabut hukuman untuk kami. segera cabut itu. Jabatan ketua serahkan lagi. Cepat putuskan sekarang. Lalu, kalau tidak, tunggu kepala aula datang. Semuanya akan jadi jelek untuk kalian semua. Kamu mau apa? Yang pintar tahu situasi. Serahkan kedua pedang sekarang. Setidaknya masih bisa hidup. Kamu takut apa? Jangan bilang cuman kepala Aula Syura. 4 penyihir besar pun di depanmu. Harus tunduk. 4 penyihir tunduk? Kamu cuma manusia biasa. Omong kosongmu keterlaluan. Ada leluhur di sini. Dia juga tak berani omong gitu. Biar saja dia lanjut. Nanti kepala aula datang. Lihat apakah leluhur masih bisa lindungi dia. Bocah, istrimu jadi milikku. Xinyang, saat matimu tiba. Kepala Aula Syura sudah datang. Hari ini, aku mau lihat bagaimana kau lari. Menurutku kalian yang bakal lari menghina istriku. Kamu kira aku akan biarkan begitu saja? Sombong sekali. Kalau aku tidak turun tangan, kamu benar tak tahu siapa nama kepala aula Sekte Iblis. Siapa dia? Bersiap mati.
Ini adalah teknik pedang pembunuh wilayah. Ternyata ini teknik pedang pembunuh wilayah. Teknik ini bukan berasal dari sekte iblis. Diturunkan dari generasi ke generasi. Hanya anggota inti yang bisa latih teknik ini. Kabarnya saat teknik ini disusun, Pernah mendapat pujian. dari Tuan Dewa Iblis. Bahkan Tuan Dewa Iblis juga mengakui teknik ini. Bukankah ini unggul atas semua teknik kami? Yang lainnya. Ketua Aula Syura dapat teknik ini. Kami orang jalan benar. Hanya bisa tunduk. Kalian benar, teknik pedang ini memang rahasia warisan sekte iblis, bahkan dulu disukai oleh Tuan Dewa Iblis. Jika teknik pedang ini dikuasai sepenuhnya, berarti di dunia ini selain yang mulia Dewa Iblis dan keempat penyihir di bawahnya, tak terkalahkan dimanapun. Sayang, dengar belum? Walau engkau punya warisan pedang abadi, lalu apa? Mana bisa lawan teknik yang disukai yang mulia Dewa Iblis? Tekniknya bagus, tapi orangnya payah. Si Imut saja lebih jago dari kamu. Apa? Kamu berani bilang aku si imut? Tidak. Maksudku, kamu masih kalah dari si Imut. Mau mati ya? Tidak benar. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Teknik pedang pembunuh domainku. Kenapa tidak bisa membunuh hanya manusia biasa? Teknik pedang apa itu? Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Anjing saja lebih jago darimu. Ini hasil kerja seekor anjing. Seekor anjing mengalahkan ketua Asura. Bagaimana dia bisa secepat itu? Membuat seekor anjing lebih kuat dari ketua Asura. Tidak mungkin. Kekuatan seekor anjing Mengapa lebih besar dari Teknik pedang pembunuh domain ketua. Xinjiang, kau tak apa-apa? Ada yang terluka? Ketua sudah menguasai teknik itu hingga tingkat tertinggi. Seharusnya, selain Tuan Raja Iblis dan 4 penyihir andalannya, tak ada lawan di dunia. Tetapi dia menghadapi serangan langsung dari ketua, bahkan membuat seekor anjing menjatuhkan ketua dengan satu serangan. Tingkat seperti ini. Kekuatan seperti ini. Siapa sebenarnya kamu? Iya, kamu sembunyikan sesuatu dariku? Siapa identitas aslimu? Sudah sering aku bilang, tapi kalian tak pernah percaya padaku. Aku adalah Raja Iblis. Masih berani menyamar jadi Raja Iblis? Aku salah satu dari 4 penyihir besar sekte iblis akan segera tiba. Kupikir kau cari mati. Waktu itu Raja Iblis membantai sekte-sekte utama. Takutnya 4 penyihir besar akan datang. Kita semua bakal kena musibah. 4 penyihir besar. Mereka belum cukup layak. Apa? Berani menghina 4 penyihir besar? Bagus, bagus, bagus. Aku akan buat seluruh Shushan ikut mati bersamaku. Ketua, Xinjiang tak bermaksud begitu. Dia baru masuk dunia abadi. Belum tahu betapa menakutkannya 4 penyihir besar. Dia Berani meremehkan kaum iblis. Siap-siap hadapi amarah. Ketua Aula Syura memohon 4 penyihir besar tampil. Bocah berani lawan orang sekte iblis. Kau pasti mati. Aku pasti mati. Kamu yakin? sudah diambang maut, masih berani membantah 4 penyihir besar. Itu adalah bawahan langsung Tuan Iblis. Dilatih langsung oleh Tuan Iblis. Di seluruh negeri, kecuali Tuan Iblis, tak ada yang bisa melawan, membunuhmu. Sangat mudah. Mengapa harus para penyihir turun tangan? Kalau para penyihir tahu, aku bahkan membunuh seorang manusia biasa saja gagal. Di mana harga diri Syura Hall? Dengan darahku sendiri, aku panggil keluar spanduk 1000 jiwa. Apa spanduk 1000 jiwa? Spanduk ini adalah harta paling berharga di sekte iblis. Spanduk ini? Kayaknya pernah lihat deh. Xinjiang, cepat minta maaf. Bendera 1000 jiwa itu adalah harta tingkat surga terbaik. Di dalamnya tertanam 1 miliar jiwa orang jahat. Kalau kau masih tak minta maaf, begitu bendera itu digunakan, semuanya terlambat. Sudah terlambat. Orang bilang, hari ini malas berlatih. Besok jadi saudara di bendera 1000 jiwa. Hari ini, Xinjiang akan dihukum jadi roh jahat. Diserap ke bendera itu. Dan jadi salah satu dari miliaran roh jahat di sana. Dan tak bisa reinkarnasi selamanya. Jadi maksudmu itu bendera 1000 jiwa? Itu cuma aku buat asal. Kalian malah anggap pusaka. Barang yang kubuat asal saja. Malah kalian anggap pusaka. Di mulutmu, ras iblisku dianggap remeh. Bahkan bendera itu cuma barang buatan biasa. Kalau begitu ku bertanya, kalau ku panggil namamu, berani jawab, tidak? Bendera itu harta kelas atas. Siapa dipanggil namanya dan menjawab akan diserap ke dalam bendera. Bahkan tingkatku ini, bahkan yang setingkat dewa, atau lebih tinggi lagi, juga akan tersedot ke dalamnya. Xinjiang, kamu tidak boleh setuju. Jangan, deh. Bukankah tadi bilang bendera 1000 jiwa ini hanya benda biasa? Kenapa? Bahkan alat imut ini
Tak berani jawab? Iya, kalau memang sakti, jawab tantangan benderaku. Baru kuanggap kamu pria sejati. Baiklah, aku jawab. Qin Yang, kamu gila? Nanti jiwamu terisap, selamanya tak bisa reinkarnasi. Tenang saja. Dia tidak sanggup lakukan itu. Kita lihat saja nanti. Qin Yang. Aku di sini. Bendera 1000 jiwa mulai bekerja. Kamu imut sekali. Kamu tamat. Tadi kamu nggak sombong gitu, tapi cuma sebatas harta aja. Masih berani teriak di sini. Kali ini kamu masuk. Jadi saudara sama jutaan roh jahat itu rasakan baik-baik selamanya. Putus asa tanpa akhir. Tidak, pasti masih ada harapan. Aku tidak bisa biarkan dia mati. Jangan mimpi. Tongkat roh aktif. Apapun itu makhluk hidup akan tersedot ke dalam, termasuk ahli tahap dewa. Maupun tahap Mahadewata. Juga tidak bisa melawan. Orang lain pun tak bisa menghentikan. Apalagi kamu. Bahkan Patriark Alis Putih. Juga tak berguna. Benar. Tongkat roh ini dibuat oleh Yang Mulia Raja Iblis. Harta hasil olahan. Di hadapan segalanya, dia cuma punya satu tuan, itu Raja Iblis. Dan semua orang di sini. Jangan harap bisa minta untuk selamatkan orang. Bahkan mau ketemu saja. Cuma angan-angan, kamu sudah tak ada kesempatan. Makhluk imut ini pasti mati hari ini. Suyao, sekarang apa? Kamu benar-benar menyesal jika dulu tidak menjalin hubungan dengannya. Melahirkan bayi ini. Kamu tetap gadis suci Shushan, sangat terkenal. Sayang banget. Kamu tetap harus pilih orang sialan ini. Qin Yang, Tidak mungkin. Kenapa kamu tidak tersedot? Bukan cuma nggak tersedot, tapi juga Ketua Shuluo malah kena serangan balik. Ini nggak mungkin. Bendera 1000 jiwa ini adalah harta yang dibuat Tuan Dewa Iblis. Harta yang disempurnakan. Bagaimana bisa dikalahkan satu anak kecil? Pasti ketua tadi lengah. Tertekan. Benar, aku memang lengah. Makanya jadi begini. Tuan 1000 jiwa, aku rela korbankan darah dan tulangku. Mohon Tuan 1000 hantu, hancurkan harta ini, biarkan dia tak bisa reinkarnasi. Korbankan darah demi bendera 1000 jiwa, kali ini bakal sangat kejam. Sudah separah ini. 4 penyihir besar pun datang. Juga enggak berguna. Lihat saja hari ini. Apa kamu masih beruntung? Tuan 1000 hantu bunuh dia. Kenapa nggak ada reaksi? Ayo Tuan 1000 hantu. Tuan 1000 hantu malah mundur. Jangan-jangan Tuan 1000 hantu takut ya? Takut? Dia itu asalnya dari bendera 1000 jiwa. Mana mungkin dia takut? Tapi lihat wajahnya, jelas-jelas ketakutan. Tuan 1000 hantu, ayo bunuh dia. Kenapa kamu diam saja? Kalau kamu diam, biar aku bergerak. Aku akan bergerak. Hei, jangan dekati aku. Jangan sentuh aku. Aku orang sekte iblis. Kalau kau macam-macam, aku pastikan kau bakal celaka. Qin Yang, jangan sentuh dia. Dia itu anak buah 4 penyihir wanita. Kalau kita sentuh dia, kita benar-benar tak bisa kembali lagi. Benar juga. Tadi sombong, sekarang malah takut. 4 penyihir wanita. 4 penyihir wanita adalah murid yang dilatih sendiri oleh Raja Iblis. Kuat sekali. Siapa yang tidak takut? Kita pun semua dikumpulkan. Tidak setara. Dengan satu jari mereka. 4 penyihir wanita. Kalian dengar kan? 4 penyihir wanita bukan lawan yang bisa kita hadapi. Sekarang sudah menang lawan ketua. Sebaiknya cepat pergi. Jangan sampai nanti 4 penyihir wanita datang, kita benar-benar takkan bisa pergi. Benar juga. Tapi itu tak berlaku bagiku. Kau terlalu keterlaluan. Kau memaksaku. Aku akan meledakkan diri sekarang. Akan mati bersama denganmu. Rasakan kematian. Berhenti. Salam hormat Nyonya penyihir. Kenapa kau tidak berlutut? Mereka belum layak. Aku Suyao, putri suci dari Shushan, bersama suamiku Qin Yang. Salam hormat Nyonya penyihir. Suamiku hanya manusia biasa. Dia tidak tahu tata krama. Mohon Nyonya penyihir maklumi. Dia tidak tahu tata krama. Menurutku dia sengaja ingin mempermalukan 4 penyihir. Dia melakukannya dengan sengaja. Kau hancurkan jimat pemanggil pesan dan memanggil kami para saudari. Ada urusan apa? Nyonya, Anda belum tahu.
Hari ini seharusnya aku menikahi Putri Suci Shushan. Tapi di sini ada seorang manusia bodoh yang berani menghina Anda. Bahkan berani berpura-pura sebagai Tuan Iblis. Benar, Nyonya. Anak ini benar-benar sombong sekali. Ketua Sekte Iblis. Di matanya, hanyalah orang biasa. Dan kalian 4 penyihir. Menurutnya juga kalah darinya. Juga Pangeran Iblis. Bendera 10.000 jiwa yang telah diserap. Teknik yang pernah dia lihat. Di matanya semua itu. Cuma barang tak berguna. Nyonya penyihir, dia begitu menghina sekte kita. Dia pantas mati. Enik. Menurutku yang pantas mati itu kamu. Orang macam kamu. Kamu tahu kamu sudah melakukan dosa besar? Yang di depanmu ini? Jelas Pangeran Iblis. Dia mana mungkin itu Pangeran Iblis. 4 penyihir besar hormat untuk Pangeran Iblis. Pangeran Iblis saya buta, tak bisa mengenali sudah lancang pada Anda. Saya ini harta karun Anda. Lihatlah, guk, guk, guk. Maafkan nyawa saya ini. Baru sekarang takut. Tadi menganiaya istriku. Coba bunuh saya. Bukannya tadi sombong? Ah, tidak. Ah! Mati, dia mati. Pangeran Iblis. Dulu saya tidak tahu Anda Pangeran Iblis, makanya begitu. Saya salah, tolong ampuni saya. Ayah saya sudah bilang, dia itu Pangeran Iblis. Kalian yang tidak percaya? Aku tidak berguna, aku pantas mati. Aku buta, tidak kenal gunung tinggi. Aku pantas mati. Tuan penguasa iblis, aku benar-benar bodoh. Kami pantas mati, kami pantas mati. Kami pantas mati. Setidaknya kalian masih sadar diri. 4 penyihir besar. Hamba di sini. Kuserahkan mereka pada kalian. Ya, Tidak. Tuan penguasa iblis, tolong ampuni hidupku. Suyao. Ah, bukan sang gadis suci. Tolong selamatkan aku, tolong bantu aku. Kamu benar-benar penguasa iblis. Ibu, kamu bodoh banget. Ayah sudah bilang berkali-kali. Sudah berkali-kali. Dulu aku salah. Harusnya aku percaya kamu sejak dulu. Sekarang kamu tahu salah. Lalu mau gimana ganti rugi ke ayah? Dulu aku tak pernah pikir aku Suyao akan menikah dengan yang sangat agung Tuan Penguasa Iblis. Lalu melahirkan seorang putri untuknya. Sekarang aku rasa aku wanita paling bahagia di dunia. Nanti aku akan buat. Kamu dan Xiao hidup lebih bahagia lagi. Cinjuju, segera kumpulkan. Semua kultivator 3 dunia. Aku akan menikah dengan Suyao. selamat atas pernikahan penguasa iblis. Semoga penguasa dan nyonya Bahagia selamanya. Cinta abadi.